So thank you very much, and good afternoon to everyone. I know that you spent 6 days on the training, and it's been very intensive. And I'm sure you're tired and you want to leave your desk as soon as possible. So I will keep my remarks very short. So indeed, thank you very much for spending your time. This is for you a serious investment of spending 6 days. I know you have busy daily activities and you set aside the daily activities and focus on this for 6 days. So this is a serious investment on your side. And I hope that the last 6 days was spending for you. And I hope you got something, learn something new, and this may help you in your career in the future. Before I forget, let me thank people who have contributed to the training, especially today and the last 3 days. Professor Park Gindo from University of Manchester. I really appreciate him spending time and giving you very straightforward advice. You don't get that much. It's very important. I hope that you have learned from him. It's very rare to get that straightforwardness of the importance of the research and you know I wish I could understand Bahasa, but I understood his English portion and I really appreciated his contribution. And three facilitators who helped him, Ardi, Pugu, Esa, and Bagas. And so thank you. From MADEP side, MADEP has organized this online training. So Pak Tegu, Haris, and Yuyun for the moderating, and all people who supported this online training from behind the MADEP people. So thank you very much. I also thank two advisors who have helped us to organize, design this, invite people, and so on. So Dr. Anum Sugiantono and also Dr. Mukta Mansuri. So thank you for these advisors. Thank you very much. Last week, at the beginning of this lecture, so you have heard presentations from government agencies, such as BAPENAS, BKKBN, and CETOWAPS, and also professors from universities. So I thank all these contributors as well as presenters from international organizations. So their contributions made this training very colorful. You have heard from many people, so that was good. And then at the beginning of this Indonesia Residence Mission, Mr. Jiro Tominaga. So so these people have supported us from their institutions. So thank you very much. And finally, after me, Park Dodi of National Institute of Health Research and Development, Minister of Health will speak. I really thank him. He and I have been working on this and 2 years or so. And without his help, we couldn't do this. So I personally thank Park Dodi. Thank you very much. So solving issues related to nutrition is not easy. As an economist, I thought that economic development will solve these issues automatically, but this is not systematic or so simple. And then, stunting and micronutrient deficiency remains as a serious problems, as you have heard in this training. Obesity, overweight is emerging as a very serious issue, as all you know. And this will continue to be in coming years as the economy grows. So knowledge disseminations
and studies to find the causes of these problems and identify constraints to solve, and also proposing solutions to the government. And that is your job. And I hope that this training has helped you to improve your skills to do your job. In this training, we have participants from 14 provinces in different parts of Indonesia. And this is by design, because we identified earlier that the regional disparity is important for Indonesia. So we wanted to train not only in Jakarta and the major cities, but in all provinces. That's how we invited you to participate in this training. We don't stop here. We will invite you to submit proposals. Altogether 15 research proposals. So you can apply what you have learned from last 3 days from Park Gindo on the training. We'll invite 15 proposals, and we will select 10. So there will be selection. It's not automatic. Out of 15 proposals, we will select 10 proposals and provide research funding and also other help to improve your research. Details of that study proposals and will be given to you later on. So so please look forward to listening, getting the invitation from us. But that's another step to help the research from our side. Okay. And finally, this fund has been provided by the Japan Fund for Poverty Reduction. So I just needed to mention that. Okay, so thank you. So as I said, this is the beginning of our collaborations, and I hope to see you again. Thank you very much. And I will ask Pak Dodi to give the final remarks. Thank you. Thank you, Takashi Yamano. This is important for us. Ya, kita dengarkan closing remarks dari Bapak ini Iswadi MA acara kegiatan penguatan kapasitas ini secara resmi. Yang terhormat Bapak Dodi dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Yun. I will share screen in Pak Takeshi, I will to in Bahasa, and then this my presentation closing remarks with the English. Ya, kepada closing remark, what's next after online training? Ya, ini sangat penting bagi kita semua. Ya, jadi selamat kepada semua peserta bisa selesai selama 6 hari, 3 hari. Saya dan Pak Takeshi ya talk at the end of the after online training ya. First of all, saya terima kasih kepada Pak Takeshi dan tim ADB ya, PT Madep Online Training, organizer, resource person, ya, and teachers online training kepada seluruh peserta ya, dengan sabar ya, dengan mengikuti semua event, dan juga tadi sudah disampaikan hasilnya oleh Pak dari panitia penyelenggara mengenai bagaimana pencapaiannya. Dan juga kepada Pak Anung di sini dan Pak Mukhtarudin, Prof. Mukhtarudin yang memberikan banyak input untuk persiapan pada aktivitas ini. Special thank for Pak Takashi, ya sangat very supportive his activity, collaboration with the Ministry of Health, ya, dan juga bisa menjalankan memorandum understanding antara Kementerian Kesehatan dan juga grant dari ADB nanti, ya artinya diskusi dengan Pak Takeshi bagaimana standardized with the MOU, MOH dengan ADB. Kepada seluruh partisipan pada pertemuan hari
ya akhirnya sudah membangun sebuah koperasi, karena kita ketahui ada keputusan pimpinan Kementerian Kesehatan di tahun 2021 ini, sebagaimana adanya transformasi health system dengan 6 pilar, supporting Indonesian health transformation. Salah satunya adalah dengan perubahannya Balitbangkes di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Sebelum ini saya mungkin menyampaikan, karena dari awalnya online training tidak banyak bicara sama Pak Takeshi ya, dari para pimpinan kami yang berbicara. Jadi kita menyampaikan ada flashback ya, mungkin bercerita kolaborasi Ministry of Health ya sejak tahun 2017. Ya, tokoh-tokohnya di sini ada Pak Anung dan ada Prof Mokhtar yang bercerita bagaimana dulu kita membuat sebuah kegiatan. Ya, ini ada sebagai contoh studi yang dilaksanakan multi-center oleh Shana Reform yang berjudul Effectiveness of Supplementary Feeding and PNDA Education for Improving Nutrition Status. Banyak dulu bertanya, ya apakah PNT itu bermakna atau tidak. Nah, selama 6 tahun saya menjadi direktur di sini dan Pak Anu menjadi Dirjen Kesmas di sana, pertanyaan banyak sekali Bapak Ibu. Jadi sehingga PMT ini sebenarnya dengan hasil multi-center ini, itu pemberian biskuit PMT membantu peningkatan berat badan anak. Jadi hasilnya risetnya membuktikan, yaitu mulai di tahun 2017. Penguatan ibu sudah cukup baik dan penggunaan kebutuhan gizi perlu diperkuat dengan edukasi di sini. Juga dan kembali terhadap jumlah rekomendasi pemberian biskuit. Nah ini menarik, kenapa akhirnya ada online training, ada kerjasama dengan ADB. Ini kita flashback mana kita melakukan di daerah-daerah riset sebenarnya. Selanjutnya juga ada dari FK Universitas Diponegoro di sini. Di sini individualized PMT approach ya, to improve fetal and infant child growth and development. Ini dilakukan selama 3 tahun. Jadi tahap pertama ada tahun 2017, ada 2018 sampai 2019. Mudah-mudahan Pak Nuryanto bisa nanti di dalam proposal untuk data sekundernya ya, dengan timnya nanti di Jawa Tengah itu bisa mempelajari satu kohort ini ya. Bagaimana kegiatan-kegiatan ini bisa menjadi satu bagian daripada penyusunan proposal ke depan dan juga materi-materi yang sudah diberikan oleh para narasumber yang hebat-hebat ya. Dan kita juga terima kasih ke ADP dengan mengundang Pak Gindo dan Bapak Ibu yang dari ahli-ahli dalam data. Nah ini di Ponorogo pernah dilakukan 3 tahun. Nah ini juga bisa menjadi bagian data-data yang bisa dianalisis lebih lanjut sebenarnya. Ya karena pada saat itu kita berbicara mengenai riset, data-data yang disampaikannya. Ini juga di FKM Hasanuddin, itu dilakukan pada tahun 2016 sampai 2017. Jadi bagaimana evidence-based learning curriculum and synergic collaboration between profession. Menarik, ada pedomannya, ada bukunya, bagaimana ada lulusan-lulusannya yang siap pakai, dan itu bisa diajarkan kepada mahasiswanya, dan mahasiswanya bisa mengembangkan di masyarakat. Nah ini juga menarik. Jadi semuanya ini mudah-mudahan dengan penguatan kapasitas di sini, itu akan mendapatkan pembelajaran seperti apa yang dilakukan pada flashback 2017 untuk kita berbicara mengenai kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Ini juga di Andalas ya, di FKM University ya, jadi artinya di sana ada proses sudah sangat maju sekali sebenarnya pengembangan yang dilakukan elektronik pencatatan laporan gizi berbasis masyarakat. Ya ini assistant and stunting intervention ya in Pasaman di Sumatera Barat. Jadi bagaimana bisa melihat yang stunting itu seperti apa, kunjungan rumah, intervensi bisa dilihat. Akhirnya kita bisa mengetahui bagaimana stunting itu sangat sulit untuk diintervensi kalau sudah terlambat. Nah ini yang menjadi tantangan bagaimana untuk bisa data-data ini, informasi pengetahuan ini sudah bisa
dianalisis. Nah, sekarang kita kembali menanyakan dengan universitas yang terlibat pada waktu Syamera dari sebenarnya beberapa contoh yang kami ambil itu bisa menggambarkan apa terjadi sebuah kebijakannya seperti apa. Karena dengan begitu masifnya nomor 72 2021 yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden, nah itu akhirnya bisa mempercepat semua untuk kita bisa. Nah tujuannya sebetulnya kita adalah SDGs 2030 dan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2045. Nah disitulah sangat menentukan Indonesia itu akan menjadi negara maju ya dengan sehat, artinya integritasnya tinggi. Nah dari sekarang ini mungkin Maaf, Pak Dodi, suaranya hilang. kita sudah ya. Ya. Halo. Halo. Jelas. Baik. Sorry sih ya. Makin serak nih, nggak apa-apa. Universitas Andalas. Ya, jadi hari ini kita bisa melihat bagaimana ada PK juga, Kemenkes pada saat itu sampai sekarang berlangsung, dan juga tanggung jawabnya di pusat yang saya ampu di sini. Mudah-mudahan terdengar suaranya Bapak Ibu ya. Jadi artinya ini bagian daripada kita bisa melihat. Nah, kekayaan data, informasi, dan pengetahuan ini memang harus dikelola sebenarnya menjadi sebuah kebijakan. Nah, ini ada satu konsep yang sebenarnya Bapak Ibu nanti kenapa saya memegang dari Lancet 2008 sebenarnya. Kenapa akhirnya online training ada dan kami dengan Pak Takeshi dengan ADB ya, together discuss with the what the reduction for preventive stunting. Ya di sini kita modified, kita lihat di sini. Jadi sebenarnya di Lancet 2008 ini di dunia ini itu dibicarakan sampai udah dianalisis banyak hal Bapak Ibu. Saya udah banyak baca jurnal-jurnalnya. Semua konsep yang dibangun ini kita lihat uang udah digelontorkan dari Bappenas, Pak Pungkas menjelaskan dengan jelas, dari TP2K dengan jelas, semua dari tokoh-tokoh baru itu udah menjelaskan. Emang di sini pertanyaan dari Lancet pada waktu itu yang kita rekam adalah define how each sector will contribute to address the basic and underlying causes and how this will converge and be integrated. Nah, ada konvergensi sebenarnya, spesifik sensitif. Nah, itu yang dulu dengan Pak Anung selaku Dirjen Kesmas waktu itu, bagaimana ini kita bisa melihat ya. Semua orang berbicara spesifik, semua orang bicara sensitif. Jadi bagaimana konvergensinya? Nah, ini menarik. Nah, mudah-mudahan dengan cikal bakal kita semuanya ini, nah ini menjadi satu dasar untuk kita ke depan untuk kita lakukan ya. Di negara kita ini ada konsep besar sebenarnya. Jadi stunting prevention Indonesia itu dengan multi-sector approach. Jadi kita lihat semua keterlibatannya luar biasa. Presiden memonitor, wakil presiden memonitor, menteri yang terlibat, hampir 24 KL terlibat. Anggaran yang digelontorkan itu sudah menembus sampai sekitar 200-300 triliun. Nah itu kira-kira bisa mendapatkan target 14% yang diminta Bapak Presiden. Nah ini yang sangat tantangan pada hari ini. Kita sudah berdiskusi, sudah ada kapasitas Bapak Ibu, ada dari Poltekkes, ada dari universitas, ya pasti Bapak Ibu adalah sudah ilmuwan di masing-masing tempat, ya dengan Bali Bankes yang mengolah banyak data, bertukar pikiran. Target kita ini emang kita lihat emang tahun 2030 seperti saya sampaikan dari awal. Jadi artinya bisa melihat satu konsep di negara di dunia, kita punya konsep seperti apa, kira-kira bisa kita capai atau tidak. Nah, kita lihat dari permasalahan dari WHO 2014 itu melihat, ya, jadi Bapak Ibu sudah mengetahui dari hasil analisis 2013 sebenarnya dari Riskesdas di sini. Ya mungkin sudah banyak diskusi, Bapak Ibu juga sudah banyak membicarakan dari tahun ke tahun ya. Nah di sini yang paling penting adalah effective health policy-nya, focusing daripada 1000 HPK di sini. Jadi sehingga yang jadi hasil di sini, ya artinya di atas kita melihat, apakah kira-kira ini dari Lancet 2008 yang paling krusial di sini adalah getting nutrition on the list priorities and keeping it there. Jadi first crucial challenge involving policy development process. Nah ini kita tanyakan, ada 7 sebenarnya. Kita bisa milih yang mana misalnya, doing the right things, apakah ada pas misalnya. Para pakar kritik, ya bicara stunting kok udah ke sana sini.
not doing the wrong things, ya, acting at scale itu ini sudah health policy yang bisa kita lihat. Ini di Lancet Bapak Ibu. Saya coba mengikuti ya beberapa negara yang ada exemplar project yang udah berhasil menurunkan stunting di dunia ini. Itu bagaimana kita lihat. Jadi nggak mudah memang stunting ini. Jadi kami coba kawal bersama-sama untuk berbicara seperti ini. Nah, yang paling analisisnya ini kita coba melakukan analisis di tahun 2018 di sini. Ada review a child stunting determinant Indonesia. Nah, kita mengetahui bahwa important determinant factor acute stunting Indonesia ini baby is not exclusive breastfeed. Kita udah tahu premature birth, baby born short, lack of access to health services, ya, short mother or maternal education, kita udah tahu nih sebagai faktor risikonya. Nah, ini artinya mudah-mudahan nanti dari lokasi yang ada di tempat Bapak Ibu itu akan bisa menggambarkan bagaimana provinsi, bagaimana kabupaten. Karena kita tahun 2021 ini kita punya data berhasil kita kumpulkan di studi status gizi Indonesia, dan ada Pak dari teman-teman Bali Bangkes nanti bisa menganalisis data. Data itu adalah data dasar. Jadi artinya data penurunan stunting sekian, itu bisa kita lihat. Nah, ini ada hanya beberapa hal yang coba saya angkat, mungkin Pak Dindo udah banyak yang menganalisis data begitu hebatnya, tapi kami coba mengambil yang ini yang udah sampai ke maternal and child nutrition di jurnal internasional. Ini yang bisa penggambaran dari Riskesdas 2013. Nah, kami juga akan coba nanti dengan Riskesdas 2018, bagaimana pergerakan daripada perjalanan ini. Yang paling penting di sini adalah berbicara mengenai angka yang mau kita turunkan sebenarnya. Jadi stunting prevalence, trends and target 2020-2024. Nah, ini menarik Bapak Ibu di sini, yang artinya bisa tercapai nih 14%. Berarti 2,7%. Pada saat ini dari perhitungan kami sementara itu dengan perhitungan ini itu baru nembus 2% per tahun. Ya, kita akan meningkatkan menjadi 2,7. Nah, pada ada COVID-19, ada COVID. Nah, ini juga harus menjadi riset sebenarnya, menjadi studi data sekunder. Jadi artinya bisa menganalisis proposal Bapak Ibu untuk skenario ini sebagaimana untuk bisa dilakukan. Nah, sekarang bagaimana after online training. Jadi itu Bapak Ibu ada flashback, ada cerita bagaimana yang saya coba rekam sebenarnya dari Kementerian Kesehatan, dari beberapa hal yang pergerakan ya. Nah, di sini sudah kita lakukan development proses proposal for acceleration of stunting reduction. Ya, jadi ada politeknik, ada university, ada Bali Bangkes di sini. Yang tahap pertama kita sudah selesai. Yang tahap kedua adalah nanti yang seperti Pak Takeshi tadi, already to information with the grant fund from the IDB to 15 proposal, and then 10 to criteria to selection 10. And the lost 5. And never mind, 5 I already to in next year I already to look at this the good proposal. Ya, this is saya maintain ininya. Di dalam pengembangan ini nanti di PT Madep ini ada mentoring session sebenarnya. Ya, bagaimana yang hasil-hasil riset ini sudah bisa disusun dari proses pembelajaran. Terus kita organize diseminasi workshop. Jadi artinya bisa melakukan diskusi-diskusi dengan semua yang sudah kita lihat ini. Nah, ini yang kami coba diskusikan dengan Pak Takeshi ya. Jadi pertama kita prepare proposal consisting the Poltekkes, Universitas Libangkes Team submitted to PT Made. Jadi artinya setelah diseleksi nanti ya, jadi akan ada bersama-sama dengan advisor, ada Pak Anung dan Prof Mokhtar. PT Madep, steering committee di sini ada Bali Bangkes, ada ADB. 10 ADB grant funding is provided from grant 15 team group according to predetermined regional location. Kenapa udah kita by design? Ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ya. Jadi mohon untuk tidak melihat dari Aceh, tidak perlu melihat Jakarta dulu. Lihat Acehnya secara utuh. Yang di NTT juga demikian, ada pendampingan dari universitas, ya dari NTB juga demikian, ada pendampingan dari universitas. Itu bersama-sama melihat lokasi tersebut. Kita punya data SSK 2021. Provinsi, nasional, kabupaten, kota ini yang sedang berproses pada saat ini. Nasional maupun provinsi sudah selesai. Saya tinggal melaporkan ke Pak Menteri untuk bisa di-launching hasilnya. Tapi pertanyaannya adalah, kalau turun ini, apa penyebabnya? Nah, mungkin di sini kami bisa menulis, Bapak Ibu.
Karena data dasar itu tidak harus diambil mendata yang lain. The preparation of the proposal will be accompanied by the mentor, agreed letter. Nah, ini akan dilakukan diskusi ke depan. Ya, emang ada mentor siapa yang kita mintakan, nanti kita akan diskusikan. Ini belum putus nanti dengan para advisor dan Pak Takeshi bersama-sama bagaimana pembimbingan ini setelah kita bersama-sama hampir 6 kali pertemuan atau 6 hari ya. Nah, proposal time itu 2 months from the end online training. Jadi setelah 2 bulan ini ya silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan teman-temannya. Ya, kita akan menunggu 2 bulan. Ya, ini baru pemikiran saya, nanti akan kita diskusikan karena kita sudah jadi sebesar orang kumpulan dari semua proses di sini. Nah, jadi completion of the implementation of secondary data analysis activities based on the proposal submitted dan has received an ID for 3 months. Jadi setelah kita nanti seleksi dari 10 yang ini, nanti 3 bulan lah menganalisis segala macam sehingga completion kita serahkan. Nah, ini sebagai catatan diskusi dengan Pak Takeshi di sini, karena Bali Bankes ini tidak bisa menerima uang ya masuk, cannot be directly accept the Bali Bankes karena MOU-nya dengan kami. Ya, jadi no obligation standardized financing in the ADB. Jadi artinya jelas seperti ini. Emang ada 2 opsi yang kita lihat di sini. Nanti apakah menjadi tim, nanti ada ketua timnya dengan tim yang udah ini ya bersama-sama mengerjakan. Ya, karena eranya zamannya Zoom ya, bisa difasilitasi oleh PT Madep untuk berdiskusi secara informal ya, untuk kira-kira topik-topik apa yang akan diangkat menjadikan proposal. Ini bisa juga terpisah, Poltekkesnya 15.000, Universitas 15.000, dan flexi terpisah. Nah, silakan nanti itu emang dibuka oleh Pak Takeshi, tapi untuk dari Litbang memang tidak bisa, tapi Litbang akan menjadi bagian Bapak Ibu. Dan juga kita mengetahui bahwa masuk uang di universitas sama Poltekkes juga ada hibah. Ya, ini emang harus jadi perhitungan kita. Jadi sehingga pengalaman kami di sini adalah nanti kami SK-kan semuanya, supaya nanti individual orang yang ketua tim, wakil ketua tim, anggotanya dengan rincian pembiayaannya itu bisa dilakukan. Kenapa kami sampaikan ini Bapak Ibu? Supaya tidak putus komunikasinya, karena sudah terbentuk komunikasi di dalam proses di dalam pertemuan ini. Nah, ini sudah kami coba list Bapak Ibu ya. Jadi artinya dari Aceh di sini, Poltekkes Aceh di sini ya, ada Dr. Arifin Ahmad, ada Bu Eva, ada Pak Junaidi, Syahkuala ini ada dari FK ya, ada Teguh Umar, ini tempat saya berdinas tahun 85, 3 tahun di sana. Ya, jadi ini di Bankes nama-namanya sudah ada 10 tim. Jadi artinya ada 10 orang di sini bisa bersama-sama membuat. Ya, kalau menganalisis SSG 2021, silakan menganalisis SSG 2021, itu data dasar. Ya, jadi bisa mengolah data-data yang bekerja sama dengan Kemenkes selama ini untuk menguatkan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan dalam ini. Demikian juga Sumatera Utara, di sini ada berjumlah 10. Demikian juga ada Sumatera Barat, ya bisa bergabung di sini ada 9. Di sini ada Sumatera Selatan, ada Poltekkes Palembang, ada Universitas Sriwijaya, ada Litbangkes Batu Raja. Jadi orang-orang yang sudah terdaftar di sini, kalau nanti kira-kira udah given, timnya terbentuk ya, nanti bisa kita kirim, bisa kita SK-kan dari Bali Bankes untuk menjalankan semua proses kegiatan ini. Demikian dari DKI Jakarta, ada Poltekkes Jakarta, ya nama-namanya sudah masuk. Di sini ada FKM, ada FK, ya, ada Litbang Puskesmas di sini. Ya, jadi artinya ada proses pelaksanaannya. Ini Jawa Barat, ya, ada Kes Bandung, ya, ini jumlahnya nggak banyak, jadi ada lokal Pangandaran, jadi bisa bersama-sama dalam ini. Ada Jawa Tengah juga 12, ya, karena ada FK, mungkin ada Pak Yatno, ya, ada Pak Nuryanto, ada Bu Marta, jadi bisa menggali semuanya. Kita masukkan juga ada kerjasama dengan Universitas Jenderal Sudirman, ya, karena ada kerjasama juga. Ini ada sekitar 12. Jawa Tengah bisa besar karena kabupatennya besar sekali. Ini Jawa Timur, ya, ada Jawa Timur 1, Jawa Timur 2, ini bisa menggabung menjadi 15. Ya, di dalam ini nanti bisa pengaturan seperti apa. Ya, ada 15 paket sebenarnya bisa yang udah kita desain. Di sini ada Jawa Timur 1, Jawa Timur 2, karena juga jumlah itunya besar, ya. Dan tim-timnya juga bisa kita ada 8 sampai 7.
Ini ada Poltekkes Denpasar, ya, ada Bali, sini Poltekkes Denpasar, ada Udayana, ada Mataram, sini ada 8 ya. Terus ada ini kita lihat ini karena bisa untuk bersama-sama nanti. Ya, jadi data bisa menggunakan data manapun ya. Apa Morskesdas 2018, SSGBI 2019 ya. Yang penting proposalnya dulu nanti sama-sama kita lakukan seperti yang disampaikan oleh Profesor Anwar Musadat sebagai komisi ilmiah di Bali Bangkes. NTB, nanti ada NTT ya. Di sini ada Semorefcon, dia fungsinya di sini. Universitas Nusa Cendana di sini terlibat ya, karena ini yang paling tertinggi masalah stuntingnya di sana, jadi bisa menjadi prosesnya. Demikian juga ada Sulawesi Selatan, ya ada 7, di Yogyakarta karena kecil ada 5 di sini, ada bisa sama-sama untuk melihat secara utuh bagaimana Yogyakarta udah di bawah 20% ya, berarti udah pendekatannya udah berbeda dengan community. Kalimantan Selatan ini ada 9. Nah, totalnya luar biasa. Pak Takeshi, the total number from the activity, jadi artinya sudah menggambarkan. Ini juga ada dari request by JICA, ya mungkin seperti keterlibatan di dalam 15 provinsi, silakan nanti mekanisme seperti apa, karena sudah mengikuti semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi sehingga this is the last information ya, before I'm to open to closing the remark the online meeting. Jadi perubahan sekarang ini ya, selama ini Bali Bangkes itu berbicara dari mulai data, setelah dapat data diinformasikan, dibikin pengetahuan baru kebijakan. Nah, ini berubah bagaimana core kompetensi kita, Human Resource Health and Changes di dalam Bali Bangkes. Nah, jadi kita tidak bisa mengumpulkan data dari awal, jadi kita bisa bekerja sama dengan universitas, bisa dengan Poltekkes, mungkin banyak data-data yang dikumpulkan. Kita akan berpikir dengan kebijakan di sini, policy-nya. Ya, bagaimana hari ini yang kita lakukan online training dengan ini, sehingga kita lakukan proses ininya. Nah, ini yang terakhir dari slide ini, saya coba melihat kata kunci saja dari online training, proposal yang dibuat, ya, data yang terkumpul, informasi yang terkumpul, pengetahuan yang sudah dikeluarkan, kebijakan apa yang sudah diterapkan di 15 provinsi, itu kita akan berubah nanti. Kalau kita berpikir dari Litbang dulu, data ke kebijakan. Jadi jarang sampai kebijakan yang ini. Tapi kita balik sekarang nanti, mudah-mudahan proposalnya, dari kebijakan yang ada, apakah Perpres 72 2021 yang dikeluarkan sekarang ini, menggantikan Perpres 42 2013, kebijakan itu sudah sangat struktural tidak untuk sesuai dengan pertanyaan dari Lancet 2008. Jadi kita bisa menggunakan data sekunder, semua data-data yang kita lihat. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya thank you very much for Pak Takeshi, all participant ya dari online training ini. Untuk langkah kedua sudah kami sampaikan sesuai dengan bersama dengan Pak Takeshi dan juga dengan para advisor. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila dalam pertemuan dalam online training banyak yang masih sana sini dalam kekurangan ya, karena kita menggunakan teknologi, ya mudah-mudahan kita perbaiki terus. Ini sebagai langkah awal, this is the langkah awal dari si Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan untuk berpikir bagaimana kita bekerja sama dengan semua kepentingan. Karena kita ketahui kita ambil satu topik saja yang namanya stunting program, ya bagaimana kita bisa mengakselerasi stunting program. Dengan mengucapkan alhamdulillah Bapak Ibu, kami closing the online training pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi. Bapak Ibu yang berbahagia di penghujung acara, saya Yuyun Kurniawati dan saya menghadap mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, fasilitator, dan peserta pelatihan yang masih bersemangat pelaksanaan kegiatan ini. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kendaraan
ini terdapat banyak kekurangannya. Sebelum saya akhiri, saya ada sedikit kata-kata. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Dan bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih. Salam sehat. Oke.